Embun datang, bunga menguntung. Surya datang, pecahlah pagi. Ku ucapkan assalamualaikum untuk kalian yang ada di hati. Perkenalkan, nama saya Ranza Irnanda Alika dengan NIM 2403114114103. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi budaya Melayu Riau yang berjudul Peranan Lembaga Adat Melayu Riau dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau. Sebelum saya menyusun materi ini, saya sudah melakukan sebuah studi pustaka bersama kelompok saya. Dan berikut dokumentasi saat kami melakukan studi pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami sekarang ingin melakukan sebuah studi di perpustakaan wilayah sini. Reformasi yang menggelinding di bidang pertahanan telah menguak berbagai kasus pertahanan yang sebelumnya teredam ibarat api dalam sekam, baik kasus tanah yang berskala nasional maupun kasus yang berskala lokal. Kasus-kasus tanah yang terjadi tak terkecuali di Provinsi Riau telah menempatkan cenderung sebagai korban. Kasus-kasus tanah di Provinsi Riau telah meminta korban masyarakat yang kondisi sosial dan tingkat kependidikannya sampai hari ini sangat memperhatikan, yang menempatkan mereka dalam keadaan yang tak berdaya melindungi kepentingannya. Pengorbanan masyarakat Provinsi Riau dalam kasus-kasus tanah berbentuk mulai dari perasaan berat hati untuk melepaskan tanah yang sebagai peninggalan dari warisan leluhurnya. Perasaan sedih dan gundah melepaskan tanah menjadi sumber penghasilan dan penghidupannya dengan derayan air mata sampai pada curahan darah dan kerusakan raga, bahkan meminta korban nyawa. Bentuk-bentuk tanah ulayat dalam adat Melayu. Yang pertama yaitu adalah tanah kayat atau tanah tersurat, yaitu tanah yang dikuasai oleh sultan dan raja yang bertapak di wilayah Riau. Yang kedua yaitu adalah tanah ulayat, yaitu tanah yang ditempati oleh suku setempat, dikuasakan oleh ninik mama, datuk-datuk milik masyarakat komunal adat. Yang ketiga yaitu adalah tanah hayat atau tanah tumbuh, seperti tanah tumpukan pasir yang berbentuk sebuah pulau, seperti contohnya yaitu di daerah Kampar yang bernama Pulau Godang. Tanah ulayat merupakan tempat masyarakat adat hidup dan mendapatkan kehidupan secara bersama. Fenomena sengketa tanah muncul ke permukaan sebagian besar merupakan akibat dari pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, industri, perumahan, pertanian, maupun perkebunan skala besar. Sengketa tanah sebagai besar terjadi sebagai antara masyarakat hukum adat dengan pemilik modal, instansi-instansi pemerintah yang berkepentingan terhadap penguasaan hutan, perkebunan, pertambangan, termasuk pertambangan minyak dan gas bumi, terutama di lokasi tanah masyarakat hukum adat, dilakukan secara tidak bijaksana sehingga menimbulkan sengketa tanah yang sampai saat ini belum terselesaikan. Lembaga Adat Melayu Riau adalah lembaga yang dibentuk untuk mewadahi dan berfungsi melakukan pembinaan, pengembangan, dan penerapan serta mengawal nilai-nilai adat budaya Melayu. Banyaknya kasus tanah di Provinsi Riau yang berkepanjangan menyita perhatian di Provinsi Riau, termasuk Lembaga Adat Melayu Riau. Lembaga Adat Melayu Riau berperan mengkoordinir lembaga adat Melayu yang ada di tingkat kabupaten atau kota untuk menangani masalah tanah ulayat yang melibatkan masyarakat adat, instansi pemerintah maupun perusahaan-perusahaan. Lembaga Adat Melayu Riau juga mendukung penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus tanah ulayat yang ada di Provinsi Riau, baik yang menimbulkan sengketa maupun konflik. Hambatan-hambatan Lembaga Adat Melayu Riau dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Provinsi Riau yaitu adalah yang pertama, pemerintah Provinsi Riau tidak serius menangani konflik tanah ulayat. Dalam hal ini,
pemerintah belum mengakui eksistensi hak-hak tradisional dalam memenuhi hak masyarakat adat. Yang kedua yaitu adalah sulitnya untuk menentukan tanah tersebut merupakan tanah ulayat. Karena dari fisik sudah ada yang mengalami perubahan mengenai batas-batas atau patok yang sudah hilang. Sehingga masyarakat adat tidak memiliki bukti yang kuat mengenai kepemilikan yang sah dari tanah ulayat tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Riau dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Provinsi Riau. Bentuk penyelesaian sengketa merupakan serangkaian aktivitas para pihak yang bersengketa menggunakan strategi penyelesaiannya. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat muncul dalam berbagai bentuk. Secara umum, media penyelesaian sengketa yang tersedia dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan sebuah pengertian konsep penyelesaian konflik atau sengketa kooperatif diarahkan pada solusi konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution. Cara-cara untuk menyelesaikan sengketanya sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan saja. Hal ini dilakukan karena berbagai kemungkinan, seperti kekurangan informasi, proses pengajuan keluhan ke pengadilan, kurangnya akses ke lembaga pengadilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan kerugian lebih besar daripada keuntungan, baik materi maupun kejiwaannya. Yang kedua yaitu mengelak. Pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau sama sekali tidak berhubungan. Misalnya, dalam hubungan bisnis, hal semacam ini dapat terjadi. Dengan mengelak, maka isu yang menimbulkan keluhan dapat dielakkan saja. Yang ketiga yaitu adalah pengadilan, yang dimana pihak ketiga berhak mencampuri pemecahan masalah. Lepas dari keinginan pihak sengketa, pihak ketiga juga memiliki hak untuk membuat dan menegakkan keputusan, yang artinya bahwa keputusan diupayakan untuk dilaksanakan. Lalu yang keempat yaitu perundingan, yang dimana dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan pemecahan dari permasalahan yang mereka hadapi dilakukan oleh kedua belah pihak. Mereka sepakat tanpa adanya pihak ketiga yang ikut campur, kedua belah pihak berupaya untuk saling meyakinkan dengan menggunakan aturan yang mereka buat sendiri. Yang kelima yaitu adalah mediasi. Dalam cara ini, ada pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk menentukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak atau ditunjuk oleh orang yang mempunyai wewenang. Lalu yang keenam yaitu adalah arbitrase, yang dimana kedua belah pihak sepakat untuk meminta bantuan perantara pihak ketiga, yaitu arbiter. Sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima apapun keputusan yang diambil oleh arbiter tersebut. Berikut adalah video tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat dengan menggunakan cara musyawarah atau perundingan. Sementara itu warga Toraja Utara, Sulawesi Selatan berunjuk rasa di kantor DPRD Toraja Utara. Warga memprotes penerbitan sertifikat di atas tanah ulayat di Dusun Pambalan. Penerbitan sertifikat di atas tanah ulayat Tongkonan Pambalan di Dusun Pambalan, Kelurahan Sa'dan, Kecamatan Sa'dan, memicu aksi protes warga di gedung DPRD Toraja Utara. Warga meminta bantuan DPRD untuk menyoroti Perda Pemkab Toraja Utara nomor 1 tahun 2019 yang mengatur tentang perlindungan hak hukum masyarakat adat. Anggota DPRD Toraja Utara meminta pemerintah daerah segera membentuk tim khusus agar permasalahan di tanah ulayat terselesaikan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku saat ini. Disampaikan bahwa tentang hak-hak perlindungan hukum adat, ya, untuk menjaga tongkonan kita, menjaga rumah kita, apalagi kita ini Toraja sebagai daerah yang sangat beradat, ya. Di situ kita melihat acuan kita Perda. DPR punya Perda tentang itu. Ya, kita sebut ini ada sengketa di sana, kami mendengarkan dengan baik. Kami juga belum mendengarkan dari pihak yang lain. Ya. Menanggapi aksi unjuk rasa, Kepala BPN Toraja Utara mengaku permohonan penerbitan sertifikat ditunda karena adanya keberatan dari rumpun keluarga Tongkonan Pambalan. Nah, karena tidak ada kesepakatan dan tidak ada penyelesaian, makanya untuk sementara proses tanah atas nama Matius Rolitana kami tidak lanjutkan. Dari Toraja Utara, tim TV One mengabarkan. Selanjutnya, kesimpulan.
Peranan Lembaga Adat Melayu Riau menyelesaikan konflik tanah ulayat di Provinsi Riau adalah mengkoordinir lembaga adat Melayu yang ada di tingkat kabupaten atau kota, serta berperan aktif memproses konflik, ikut mendampingi masyarakat dan turun langsung ke lokasi. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Riau menyelesaikan konflik tanah ulayat di Provinsi Riau dengan membentuk gabungan LAMR yang ada di tingkat kabupaten atau kota seprovinsi Riau untuk melakukan mediasi yang sifatnya sementara. Karena hak-hak konstitusional yang masih kabur atau tidak jelas di atas lahan yang disengketakan. LAMR juga bersifat aktif dalam mendorong penyelesaian sengketa tanah ulayat agar tidak timbul konflik. Berikut ini adalah daftar pusaka yang merupakan sebagai referensi dari materi yang saya jabarkan tadi. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Saya Raza Irnanda Alika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.